Selamat sore, nama saya Heribertus Kabulhendrani, NIM 1903030051, kelas B semester 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang buku yang ke-8 yang berjudul Kewarganegaraan, Identitas, dan Gerakan Sosial di Hong Kong Baru. Lokalisme setelah Gerakan Payung. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Kewarganegaraan, identitas, dan gerakan sosial di Hong Kong Baru. Lokalisme setelah Gerakan Payung. Protes global baru dan Gerakan Payung. Ledakan protes sosial yang terjadi di Hong Kong pada September 2014 adalah puncak dari periode radikalisasi politik lebih lama di tengah pertumbuhan ketegangan antara rakyat dan penguasa. Tidak ada jalan keluar dari sifat yang sangat spesifik dari kontestasi atas pemerintahan Hong Kong itu. Tidak hanya apakah itu mencerminkan kontradiksi dan ambiguitas dalam suatu negara, penyelesaian dua sistem sehubungan dengan kemungkinan demokrasi. Itu juga mengangkat masalah yang terkait dengan identitas Tiongkok dan penerapannya ke Hong Kong. Namun, terlepas dari keadaan yang sangat unik ini, Gerakan Payung pasti menarik paralel dengan gelombang baru protes sosial dan dramatis pergolakan politik yang pecah di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, dan Amerika Utara pada tahun 2011. Penduduk alun-alun kota menjadi sangat identik dengan protes Iskanian dan Glacius. Tahun 2016, pendudukan alun-alun kota menjadi sangat identik dengan protes Tahrir Square di Mesir, memberikan model demokrasi yang populer, pemberontakan yang akan langsung ditiru di Eropa dan Amerika Utara dapat memprotes gerakan. Hibriditas Hong Kong, gerakan sosial temui populisme baru. Peserta Gerakan Payung dengan kuat mencerminkan kaum muda, berjejaring individu yang berpendidikan tinggi dan sadar sosial, yang memimpin gelombang global lainnya protes. Mereka juga menghadapi pengalaman yang sama tentang peningkatan karyawan dan berkurangnya prospek ekonomi jangka panjang karena meroketnya biaya perumahan dan stagnasi upah. Tetapi saat dalam gelombang protes global, setidaknya di Eropa dan Amerika Serikat, orang-orang ini identik dengan sayap kiri yang luas, etos liberal. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang gerakan Hong Kong yang memiliki hubungan yang jauh lebih ambigu dengan spektrum kiri kanan seperti konvensi sekutu mengerti. Dengan demikian, gerakan tersebut mencerminkan kekhususan Hong Kong. Lanskap politik Hong Kong dalam yang terakhir. Berbagai masalah mendefinisikan kiri kanan spektrum terutama meskipun tidak eksklusif. Sikap yang berbeda terhadap pasar berada di bawah belahan utama politik Hong Kong, didukung untuk atau beberapa tingkat oposisi terhadap pendirian Beijing yang berkuasa. Identitas Hong Kong dalam sejarah perspektif. Hukum Wing Sang. Panitia atau panitia permusyawaratan, badan-badan ini lebih berfungsi sebagai kendaraan untuk mengokupasi elit loyalis pro-Cina daripada saluran untuk perwakilan Hong Kong Kongres untuk menulis mereka sendiri sebuah mini konstitusi, karena kedua pemerintah menyepakati prioritas untuk mewujudkan transisi yang mulus dan dimaksudkan untuk menjaga sistem yang ada atau yang utuh. Mereka menghindari menyentuh sifat kolonial dari sistem yang berjalan. Secara bersama-sama, mereka menutupi lingkungan Hong Kong, pencapaian ekonomi sambil menutupi masa lalu kolonialnya.
untuk membuat semua orang hanya memikirkan masa depan yang cerah. Akibatnya, orang tidak dapat melihat yang sebenarnya, gambaran sejarah kolonial Hong Kong, dan membuat evaluasi yang adil dan refleksi melalui debat publik. Yang dilakukan pemerintah Inggris hanyalah membuat orang Hong Kong percaya bahwa masa lalu kolonial adalah kisah keajaiban. Inggris membawa supremasi hukum, sebuah sistem yang menghormati kebebasan individu dan infrastruktur perkotaan yang maju. Struktur ke Hong Kong. Sementara itu, Cina bungkam atas penjajahan Hong Kong masa lalu juga. Mereka hanya ingin selektif berbicara tentang serah terima melalui tragedi narasi nasionalis bergaya komedi. Anak yang menggambar akhirnya pula. Bahasa sentimental ini biasanya mengadopsi nada dan perspektif yang sama dari Inggris dalam memuji pencapaian ekonomi Hong Kong dan menggeneralisasi orang Hong Kong sebagai binatang ekonomi. Itu meminta orang Hong Kong untuk mengingat asal mereka dan mengakui bahwa tanah air selalu mendukung dan berkontribusi pada kemakmuran dan stabilitas yang dinikmati orang-orang Hong Kong. Identitas asli orang-orang Hong Kong. Menurut narasi sejarah Inggris, dalam pertahanan imperialisme, Hong Kong adalah pelabuhan perdagangan di mana timur bertemu barat. Impor hal-hal penting hanyalah barang, modal, dan tenaga kerja yang berpindah-pindah. Aliran ini adalah hal-hal mungkin menghasilkan bentrokan budaya tertentu. Namun, semuanya berasal dari mobilitas cepat yang dibawa dari tempat lain. Budaya asli Hong Kong tidak lebih dari kebiasaan dan orang biasa seperti adat istiadat pasti akan terhapus dalam proses modernisasi. Narasi sejarah kolonial ini yang mengecilkan pentingnya budaya Hong Kong lokal mengungkapkan satu fakta, populasi awal Hong Kong memang sangat mobile. Para pendatang baru ini yang datang untuk mencari peluang kerja dan kehidupan baru di Hong Kong terdiri dari sejumlah besar orang Cina daratan. Mereka tidak menganggap Hong Kong sebagai rumah permanen mereka. Pemerintah tidak mengakui kewarganegaraan mereka atau memberi mereka hak-hak sipil yang layak. Mantan pemerintahan Tiongkok juga menganggap status hukum yang tidak jelas ini berguna. Mereka mengizinkan orang-orang Tiongkok melintasi perbatasan dengan bebas seperti pengaturan konsesi kota pesisir Cina lainnya. Kesadaran lokal memiliki sedikit bobot dalam lingkungan bersejarah. Konsesi ini karena meskipun ada semacam kesadaran sebagai penduduk pelabuhan perjanjian, itu akan jauh lebih dari efektif, eksklusif untuk identitas, melainkan sangat tumpang tindih dengan identitas lain. Kesadaran ini menjadi penduduk di wilayah Cina hanya akan diubah menjadi mobilitas politik. Imigrasi Tiongkok daratan di Hong Kong. Menganalisis sentimen anti-imigran, kebijakan publik, imigrasi Tiongkok daratan, perkembangan sejarah. Sebelum menyelidiki masalah integrasi yang ditiru Cina daratan pada wajah OVP di Hong Kong, bagian bab ini menyediakan gambaran tentang perkembangan sejarah dan kebijakan imigrasi yang telah mendukung kebijakan keimigrasian. 3 elemen mendefinisi perkembangan sejarah pembukaan kebijakan Hong Kong terhadap imigrasi Tiongkok daratan sebelumnya, sejarah pembukaan kebijakan Hong Kong terhadap imigrasi Tiongkok daratan sebelumnya searah terima terjadi pada tahun 1997 dalam kurung Dewan Layanan Sosial Hong Kong, Sosial Buletin Kebijakan Pembangunan. Kebijakan keimigrasian sering dibuat karena faktor sosial dan politik. Hong Kong sangat penting bagi perkembangan ekonomi dan
keuangan kawasan ini. Selama era kolonial dan kontrol perbatasan yang longgar diterapkan, ini hanya diperketat pada tahun 1951 melalui area tertutup perbatasan, juga dikenal sebagai area tertutup atas. Setelah peningkatan jumlah imigran dari Cina daratan, area tertutup perbatasan secara efektif area zona perbatasan di Hong Kong di sepanjang perbatasan dengan Cina, dan untuk masuk daerah tersebut memerlukan izin. Pertama, kebijakan imigrasi seringkali fleksibel, dan dari tahun 1974 hingga 1980, orang Cina daratan diizinkan untuk tinggal di Hong Kong secara permanen, asalkan mereka berhasil menyentuh basis. Yang kedua, peningkatan imigran Cina daratan ke Hong Kong. Disediakan pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun 1970-an dan 1980-an. Namun, peningkatan populasi menyebabkan masalah sosial, dan otoritas kolonial Inggris berusaha untuk mereformasi penyediaan barang publik. Yang ketiga, sejak sejarah terima tahun 1997 pada era Tung Chee Hwa, sejumlah hal-hal yang berkaitan dengan menarik bakat dan investasi asing dari daratan Cina telah diimplementasikan dalam kebijakan imigrasi dan berkontribusi secara ekonomi bagi masyarakat Hong Kong. Berteori tentang sikap anti-imigran dalam masyarakat Hong Kong. Model kompetisi etnis. Teori persaingan etnis telah dikembangkan dalam literatur psikologi sosial dan dapat diterapkan untuk memahami perspektif negatif bahwa warga Hong Kong cenderung berpegang pada imigran untuk memahami persepsi negatif bahwa warga Hong Kong cenderung berpegang pada imigran Cina daratan. Model klasik teori persaingan etnis menguraikan bagaimana etnis dalam kelompok sering mengambil sikap berani terhadap kelompok luar dalam masyarakat. Menurut teori ini, warga Hong Kong mungkin memiliki sentimen anti-imigran tingkat tinggi terhadap imigran Tiongkok daratan karena mereka menganggap mereka sebagai ancaman terhadap sumber daya ekonomi yang ada. Survei terbaru yang dilakukan oleh Hong Kong Institute of Education memverifikasi tren ini dengan sekitar 51% warga Hong Kong menguraikan perlunya mengurangi jumlah daratan imigran. Teori persaingan etnis juga berpendapat bahwa persaingan pasar tenaga kerja adalah kekuatan sentripetal yang mendorong konflik etnis antara kelompok dalam masyarakat. Logika teori menyatakan bahwa etnis dalam kelompok dan beraksi dengan cara yang bermusuhan terhadap masuknya kelompok etnis lain ke dalam pasar tenaga kerja karena menerima ancaman ekonomi yang ditimbulkan oleh kelompok ini dalam menurunkan upah. Keuangan ketidakamanan cenderung meningkat dan konflik antar etnis dalam kelompok dan etnis outgroup dapat terjadi sebagai hasilnya. Kapan kelompok ekonomi yang dominan dianggap terancam? Itu karena lebih mengikuti tanda bahwa pengambing hitaman terjadi dengan kelompok etnis minoritas yang dikaitkan menyalahkan kondisi ekonomi yang menurun.